If you sucked all of the moisture out of your brain and broke it down to its constituent nutritional content, what would it look like? Jika Anda menghisap seluruh kelembapan dari otak Anda dan memecahnya menjadi kandungan nutrisi, bagaimana bentuknya? Most of the weight of your dehydrated brain would come from fats, also known as lipids. Berat dari otak yang terdehidrasi sebagian besar berasal dari lemak, yang disebut juga dengan lipid. In the remaining brain matter, you would find proteins and amino acids, traces of micronutrients, and glucose. Sisa materi dari otak yang lain, Anda akan menemukan protein dan asam amino, mikronutrien, dan glukosa. The brain is, of course, more than just the sum of its nutritional parts, but each component does have a distinct impact on functioning, development, mood, and energy. Otak tentu saja lebih dari sekedar jumlah total nutrisinya. Tetapi setiap komponen memiliki efek berbeda untuk fungsi, perkembangan, suasana hati, dan energi. So that post-lunch apathy or late-night alertness you might be feeling, well, that could simply be the effects of food on your brain. Jadi, rasa empati setelah makan atau rasa waspada saat tengah malam bisa jadi efek dari makanan pada otak Anda. Of the fats in your brain, the superstars are omegas 3 and 6. These essential fatty acids, which have been linked to preventing degenerative brain conditions, must come from our diets. Dari banyak lemak dari otak Anda, ada 3 omega 3 dan omega 6 yang merupakan mega bintangnya. Mereka adalah asam lemak yang berhubungan dengan pencegahan kondisi degeneratif otak yang harus didapat oleh tubuh kita. So eating omega-rich foods like nuts, seeds, and fatty fish is crucial to the creation and maintenance of cell membranes. Makanan yang kaya akan omega seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan yang berlemak sangat penting untuk pembentukan dan perawatan membran sel. And while omegas are good fats for your brain, long-term consumption of other fats, like trans and saturated fats, may compromise brain health. Meski omega adalah lemak yang baik untuk otak, konsumsi lemak lain dalam waktu jangka panjang, seperti lemak trans dan lemak jenuh, mungkin akan mempengaruhi kesehatan otak. Meanwhile, proteins and amino acids, the building block nutrients of growth and development, manipulate how we feel and behave. Sementara itu, protein dan asam amino, nutrisi perkembangan untuk pertumbuhan dan perkembangan, memanipulasi perasaan dan perilaku kita. Amino acids contain the precursors to neurotransmitters, the chemical messengers that carry signals between neurons, affecting things like mood, sleep, attentiveness, and weight. Asam amino mengandung prekursor untuk neurotransmitter sebagai kurir kimiawi yang membawa sinyal antar neutron yang mempengaruhi suasana hati, tidur, perhatian, dan berat badan. They're one of the reasons we might feel calm after eating a large plate of pasta, or more alert after a protein-rich meal. Ini adalah salah satu penyebab kita merasa tenang setelah menyantap satu porsi besar pasta, atau lebih waspada setelah makan makanan yang kaya akan protein.
The complex combinations of compounds in food can stimulate brain cells to release mood-altering norepinephrine, dopamine, and serotonin. But getting to your brain cells is tricky, and amino acids have to compete for limited access. Kombinasi senyawa kompleks dalam suatu makanan dapat menstimulasi sel otak untuk melepaskan neuropin, dopamin, dan serotonin. Tapi akan rumit untuk sampai ke sel otak, dan asam amino harus bersaing untuk akses yang terbatas. A diet with a range of foods helps maintain a balanced combination of brain messengers and keeps your mood from getting skewed in one direction or the other. Diet dengan beragam makanan membantu kombinasi pembawa pesan otak yang seimbang dan menjaga suasana hati agar tidak berubah ke satu arah atau ke arah yang lainnya. Like the other organs in our bodies, our brains also benefit from a steady supply of micronutrients. Antioxidants in fruits and vegetables strengthen the brain to fight off free radicals that destroy brain cells, enabling your brain to work well for a longer period of time. Seperti organ lain pada tubuh kita, otak juga mengambil manfaat dari asupan mikronutrisi yang cukup. Antioksidan pada buah dan sayuran menguatkan otak untuk melawan radikal bebas yang merusak sel otak, memungkinkan otak Anda untuk bekerja lebih baik dalam waktu yang lebih panjang. And without powerful micronutrients like the vitamins B6, B12, and folic acid, our brains would be susceptible to brain disease and mental decline. Dan tanpa mikronutrisi yang kuat seperti vitamin B6 dan B12 dan asam folat, otak kita akan rentan penyakit dan bahkan penurunan mental. Trace amounts of the minerals iron, copper, zinc, and sodium are also fundamental to brain health and early cognitive development. Jejak dari besi mineral, tembaga, seng, dan sodium juga penting untuk kesehatan otak dan perkembangan kognitif awal.